Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia. Wirausaha disabilitas menciptakan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan. Alhamdulillah kita ketemu di program sharing cerita ya. Sekaligus ini sebuah program yang saya harapkan ini bisa menambah wawasan, bisa lebih kenal dari masyarakat ke teman-teman disabilitas, dan lebih spesifik adalah disabilitas netra. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah melakukan koneksi ya, yang men-share, yang bergabung di channel ini. Mudah-mudahan apresiasi dan koneksinya teman-teman ini menjadi salah satu jalan untuk menjemput keberkahan dan juga menambah silaturahim. Di session video ini saya akan menjawab pertanyaan tepatnya, sekaligus juga bercerita, karena ini banyak yang bertanya dari teman-teman subscriber ya. Kemarin ada yang tanya, kalau ketemu teman-teman disabilitas di jalan, kemudian kita memberi uang tanpa kita menanyakan keperluan utamanya, apakah salah ya Bang ya, katanya gitu. Terima kasih ya buat teman-teman yang bertanya. Pertanyaannya hampir senada sebenarnya, jadi saya anggap ini satu pertanyaan gitu. Ada sekitar 10 email dan 15 DM di Instagram. Jadi saya anggap ini pertanyaan yang sama. Jadi begini, kami teman-teman tunanetra ataupun disabilitas secara umum itu kalau keluar rumah atau di jalan itu masing-masing punya tujuan, sama dengan teman-teman non disabilitas, sama dengan Bapak Ibu semua. Jadi ya kita punya tujuan. Ada yang di jalan nunggu angkot, nunggu transportasi online-nya, atau memang dia di jalan mau nyebrang jalan. Jadi banyak ya tujuannya gitu. Dan perlu diketahui yang di jalan ataupun yang bersifat di kendaraan jika ketemu gitu ya, itu lebih bermanfaat lagi kalau kita menanyakan kebutuhan. Artinya apa yang bisa dibantu. Jadi memberikan uang atau apapun itulah sebenarnya nggak salah, nggak ada yang keliru dalam hal ini. Cuman dalam kondisi-kondisi tertentu akan lebih bermanfaat jika kita mengetahui keperluannya. Saya ambil contoh gini nih. Misalnya kita butuhnya ini minum, ya kita butuh minum, kita haus, nyari warung nggak ketemu. Duit itu ada sebenarnya, ada. Terus ada orang yang ngasih makanan atau orang mengasih uang. Ini kalau dipikir-pikir ya sebenarnya kurang bermanfaat kan. Mendingan kita tanya, maaf Pak, maaf Bu misalnya ya, mau kemana, atau ada yang bisa saya bantu, keperluannya apa. Kita bisa tanya, kenapa dia jalan di pinggir jalan, kenapa dia diem di jalan berdiri, atau dia naik transportasi, dia mau kemana, dan kira-kira
kira-kira kita bisa bantu apa, itu lebih lebih bermanfaat menurut saya. Ini secara sosialisasi manusia, ini namanya memanusiakan manusia. Karena kita berkomunikasi, bertanya langsung, apa sih yang dibutuhkan? Ya, dalam hal ini yang dibutuhkan itu, sebentar ya, saya minum dulu. Nah, ya, sebenarnya dalam hal ini kita itu nggak keliru, nggak ada yang salah. Yang salah itu adalah nggak komunikasi, sehingga yang kita berikan itu nggak tepat sasaran atau nggak sesuai. Inilah yang terjadi di lapangan atau di lingkungan dan di masyarakat secara umum. Kenapa orang mau nyebrang jalan malah kita langsung sodorin uang dan kita tinggal pergi. Kadang kita tuh kebingungan. Lah, kenapa nggak kita ditawari untuk nyebrang jalan saja gitu atau ditanya keperluannya kan? Justru itu yang kita butuhkan karena jalanan sekarang ya mohon maaf nggak di daerah, nggak di kota besar, semuanya macet dan semuanya pengen cepet-cepet. Jadi jarang yang mereka itu punya empati, punya rasa untuk membantu sesamanya atau teman-teman disabilitas untuk menyeberangkan jalan atau menanyakan kebutuhan. Nah, fix ya, kejawab ya. Jadi apa yang teman-teman bisa bisa lakukan ketika ketemu tunanetra atau ketemu teman-teman disabilitas di pinggir jalan? Yang pertama, ajak komunikasi, tanya keperluannya, ya, tanya mau kemana, tanya mau ngapain. Itu nggak apa-apa. Justru itu yang lebih bermanfaat. Karena bagaimanapun namanya orang tunanetra, nggak melihat. Ini kita pasti ada hal-hal yang nggak bisa dilakukan secara mandiri. Itu nggak dipungkiri. Pun manusia secara umum sebenarnya juga nggak dipungkiri, nggak semuanya bisa dihandle secara mandiri. Ada kalanya kita membutuhkan orang lain. Di sini saya mendudukan sebuah masalah ini, sebuah keterbatasan ini bukan berarti orang nggak melihat orang disabilitas itu selalu merepotkan. Tapi bukan berarti orang umum, orang non disabilitas itu selalu uh, semuanya bisa, selalu sempurna. Enggak gitu. Kita semua masing-masing mempunyai plus minus. Namanya juga manusia, para ustadz, para orang tua, para mentor dulu sering bilang bahwa manusia itu nggak ada yang sempurna. Terlepas sempurna fisik, sempurna akal, sempurna yang lain-lain, manusia ya tetap sesempurna apapun nggak akan sempurna. Ya, clear ya. Jadi ini harapan saya, ya harapan saya bisa menambah wawasan dan bisa membantu atau bersosialisasi dengan teman-teman disabilitas dengan terukur. Nggak lagi kasihan, nggak lagi asal memberikan uang dengan yang sebenarnya itu kurang tepat gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat nih sharing. Terima kasih yang sudah bertanya dan terakhir dari saya masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.